Selamat Hari Natal guys, teman-teman, kita mau berangkat dulu ya Natal di gereja GBI Mawar Saron. Ini hari Minggu jam 2:30 sore. Jangan lupa ibadah Natal dan jangan lupa bahagia juga guys. Tuhan Yesus memberkati. Cantik anak papa, udah pakai baju Natal ya Naga ya. Halo guys, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ini kita sedang persiapan untuk naik ke atas panggung untuk membacakan riwayat kelahiran Tuhan Yesus. Kita dipercayakan untuk membacakannya oleh panitia. Dan puji Tuhan guys, bisa berjalan dengan lancar. Bahwa intinya dari liturgi ini atau pembacaan firman Tuhan ini adalah orang-orang akan menyebut juru selamat itu adalah penasehat ajaib, Allah yang kekal, dan Raja Damai. Ini adalah Natal INB atau Ikatan Nias Berkarya di Minggu tanggal 22 Desember 2024. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan alam semesta akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a, beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tidaklah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang laki-laki anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan rapi dan dibalikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Inilah firman. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka
pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar menutupi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam kandungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, ini dia guys, kita sudah selesai membacakan liturgi, dan tim kita terdiri dari 4 orang, dan semuanya puji Tuhan berjalan dengan lancar, dan biarlah semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kegiatan kita pada Natal pertama di tahun ini adalah penyalaan lilin, dan penyalaan lilin ini sudah dipilih petugasnya masing-masing. Teman-teman silahkan tonton aja terus seperti apa suasana di dalam Natal ini, dan mungkin nanti tidak semua rangkaian ibadah di Natal ini saya rekam, hanya sebagian saja teman-teman, dan seperti inilah suasana di dalamnya. Oke. Ya, kalau udah dari Bapak yang tadi saya sebut namanya masih di depan. Bersama kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Nah, sekedar informasi aja guys ya, makna dari penyalaan lilin ini. Lilin ini adalah melambangkan cahaya atau terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi biarlah hidup kita ini, iman kita ini boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Maka dengan itu setiap perayaan Natal selalu ada yang namanya penyalaan lilin, dan lampu di dalam ruangan gereja itu selalu diredupkan. Dan setelah nanti pembacaan firman Tuhan oleh para pelayan-pelayannya akan dinyalakan kembali. Demikian guys. Amin. Jadi kalau Saatnya kita saya mendengarkan suruh firman Tuhan ya guys. mungkin ada yang lihat saya, kalau ditebak ini siapa ini, dari mana orang ini, ya orang kadang-kadang pikir saya orang Batak, ya wajah saya memang katanya wajah penipu, tapi saya bukan penipu, ya. Saya pendeta Soekarti Robi sama Timbar, saya asli dari Sulawesi Barat, dari Mamuju, kami dari suku Mandar. Dan abang saya, ya di atasnya saya itu menikah sama orang Nias, marga Arepa dari Gunung Stoli. Dan waktu menikah satu-satunya saya yang pergi mewakili bapak saya, karena bapak saya sudah tidak kuat untuk pergi ke Nias. Itu sebabnya kalau saya ketemu orang Nias, itu adalah keluarga besar saya. Terima kasih. Jadi nama itu harus ada. Dan ini adalah sesi kita mendengarkan firman Tuhan guys, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jemaat di tempat ini, Gereja GBI Mawar Saron yang ada di Neklasari, Tangerang. Cabangnya ini, tapi kalau pusatnya itu ada di Jakarta.
Oke guys, ikutin terus channel kita. Sengaja juga saya mau membagikan, sengaja saya bagikan video ini, momen Natal ini di dalam YouTube channel Tenawa Channel ini, supaya ke depan bisa kita kenang kembali seperti apa momen kita di tahun-tahun yang lalu. Oke guys. Nah, di sini kita nggak terasa sudah mau selesai ibadah Natalnya guys. Setelah firman Tuhan selesai dan kita masuk di sisi terakhir, doa berkat atau doa syafaat, dan kita masuk di acara bebas. Habis ini ada makanan dan minuman yang disediakan oleh para panitia, dan juga ada pembagian door prize. Dan di door prize ini guys, kita kebagian satu nomor undian dengan hadiahnya adalah oven kue atau oven panggang, alat pemanggangan ya. Ikutin terus guys. Kami berdoa untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Kiranya Tuhan berkati para donatur, berkati seluruh anggota IMB, berkati semua yang sudah melayani pada sore hari ini. Apapun yang mereka sudah tabur melalui acara ini, Amin. hamba mengangkat tangan di hadapanmu. Yes. Tuhan gantikan dengan berlipat-lipat. Amin. Hidup mereka diberkati, Yes. diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sukses selalu menyertai Amin. hidupnya. Keluar masuknya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Apa saja yang mereka pikirkan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil adanya. Amin. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, ini dia guys momen keseruan kita pada saat bagi-bagi hadiah atau kado Natal ya, melalui undian, nomor undian, dan kita dipanggil untuk menerima hadiahnya. Itu dia guys, kita dapat oven. Mantap. Nanti kita unboxingnya di rumah dan ada videonya. Halo guys. Awas, jangan, udah disetting ini, jangan.
Udah sini, sini. Kita udah dapat hadiah Natal ya guys ya. Nah, Dan ini hadiahnya sekarang kita buka bareng-bareng. kado Natal ya. Kado Natal. Tunggu aja ya guys ya, jangan di skip ya. Oke. Ikutin aja videonya. Ini ada sepatu guys. Ini isinya apa ini? Ada Coba sepatu Kadonya guys. apa? Ini ada sepatu guys. Coba ditebak guys, kira-kira isinya apa Jadi ini? ini sesuai gambar ya. Ini ada sepatu. Gambar ini buat manggang-manggang. Cocok banget guys, karena ini sebentar lagi tahun baru ya. Ya pas ini momen terbaru. Jadi gini guys, sukacita Natal kita itu sebenarnya kita tanpa ini juga udah sukacita ya. Tapi semakin sempurnalah sukacita kita pas nomor kita ini dipanggil 182. Langsung hore, kita langsung dapat. Dan tanpa berlama-lama guys, kita langsung ke depan naik di atas mimbar untuk menerima kado ulang tahun. Dan ini menurut saya ya spesial banget di tahun di Natal tahun 2024 ini guys. Karena ya secara gitu ya nomor undian itu jarang-jarang yang orang dapat ya. Tapi kita hari ini termasuk orang Yang yang beruntung. beruntung. Oke. Tanpa lama-lama guys, kita unboxing apakah isinya mantap atau enggak. Ya lumayan lah. Nah ini dia loh guys. Keren. Yang dulu kan. Tadinya sih guys ya, saya tuh pengennya tuh dapat TV ya. Kebetulan bukan rezeki kita dapat TV ya. Milik orang lain ternyata guys. TV itu kita nggak dapat. Ya udahlah. Ini yang Tuhan berikan ya udah. Inilah Kita yang kita bersyukur. syukurin. Jangankan ini guys ya, yang kecil aja kita tuh bersyukur kalau undian-undian seperti ini tuh bangga banget, senangnya ya spesial banget lah. Oke. Astang. Nah, Nah ini dia guys. Oke, coba ditaruh di belakang Simpan dulu. dulu, guys. Nah, betul. Sini. Bagus Ah, sekali. Dah, lepas dulu busanya. Ini guys ya. Oke, Mami. Ikutin terus guys. Kita buka perlahan-lahan, guys. Informasi apa nih? Ini sebenarnya apa sih ini namanya? Ini saya nggak ngerti loh, ala-ala dapur ya. Ini buat oven bikin kue atau apa ya? Biar Oven manggang ini kau. ini oven manggang ternyata. Jadi kita kalau manggang daging guys, manggang ikan, kita nggak perlu beli-beli arang lagi ya. Kita cukup colokin aja di listrik, masukkan daging ayamnya, daging ikannya, dan wih, bening sekali. Nah ini apa nih? Nah, itu kan. Tuh. Tunggu dulu kakak. Nah ini dia guys. Nah ini penampakannya guys. Tuh. As dulu. Biar kelihatan dikit. Nah ini dia. Ini kaca. Ini kaca ya. Dan ini tatakannya. Dan ini Kalau ditaruh ikannya ya hanya muat berapa potong aja sih ya. Nah, di sini ada. Kalau ikan bawal yang lebar ya paling 2 ya maksimal. Nggak terlalu bisa muat banyak. Udah kelihatan loh di Ah, kamera. betul. Sini dulu kak. Nah ini nih banyak. Jadi kalau ini guys ini untuk pengaturan. Jadi oke guys, kita sudah unboxing, kita review kado Natal yang barusan kita dapat tadi dari gereja. Dan yang namanya pemberian ya guys ya, bukan soal harga dan bukan soal barangnya, tapi sukacita itu yang benar-benar membuat kita sangat semangat sekali. Pulang itu benar-benar kita nggak tangan kosong gitu ya, tapi ya memang sih semuanya nggak dapat ya, tapi setidaknya kita sudah ibadah itu, kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan
Plus bonusnya kita sudah dapat kado Natal berupa oven ini. Ini guys ya, jadi mungkin di edisi video kali ini adalah cerita-cerita Natal, keseruan kita merayakan Natal, sedikit agak jauh dari tema YouTube kita adalah road trip atau tempat-tempat wisata, dan setelah itu nanti guys kita akan lanjut berwisata. Kita akan mengeksplor tempat-tempat wisata di sekitar kota Tangerang dan dimanapun nanti kita berangkat sampai ke Jawa, di Sumatera kalau bisa ya, suatu saat nanti akan terus kami bagikan kepada teman-teman para subscriber kami di Tenawa Channel. Oke guys, mungkin saya rasa sudah cukup perkenalan kita dan berbagi sukacita pada hari ini, Minggu tanggal 22 Desember 2024. Kami ucapkan selamat Hari Natal dan selamat merayakan tahun baru, menyambut tahun yang baru 2024. Bye bye, sukses untuk kita sekalian.